بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Terutama kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang lebih agung nilainya dari dunia dengan seluruh apa yang ada, yaitu nikmatul iman, nikmatul hidayah. Allah anugerahkan pada kita keimanan dan petunjuk, at-taufiq untuk kita berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, akramani wa akramakumullah. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita renungkan satu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita tentang amanah yang paling agung dan tanggung jawab yang paling besar yang ada di pundak kita setiap mukmin, setiap muslim, yaitu amanah pendidikan terhadap keluarganya, yang tentu dimulai dari dirinya, istrinya, anak-anaknya. Ini dalam rangka kita mengamalkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan juga peliharalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Pada neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah yang mereka sangat kejam, sadis dan bengis. Tiada pernah mereka maksiat kepada Allah. Selalu mereka jalankan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Ayat yang agung ini, ikhwafillah barakallahu fikum, adalah mengingatkan kepada kita semua akan dibawa kemanakah keluarga kita, kemanakah hendak berlabuh bahtera rumah tangga kita, kemana akan kita bawa istri dan anak-anak kita. Apakah akan kita biarkan mereka terus hanyut mengikuti arus hawa nafsu sehingga berakhir di neraka? Ataukah kita akan mampu mendidik mereka dan memelihara mereka dari api neraka bersama diri kita, sehingga bahtera rumah tangga kita ini berlabuh di surga Allah Subhanahu wa taala
selamat dari ancaman siksa api neraka. Allah ingatkan dalam ayat ini tanggung jawab yang besar yang ada pada diri kita setiap mukmin untuk memelihara diri kita, memelihara keluarga kita dari siksa api neraka. Naam ikhwafillah barakallahu fikum. Sungguh kita semua menyadari bahwa kesolehan satu keluarga ini merupakan seagung-agungnya nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hambanya. Bila satu keluarga, ayah sebagai pimpinan keluarga atau rumah tangga adalah seorang yang saleh, juga seorang ibu sebagai pendidik pengasuh dan sebagai pembimbing di rumah, juga sebagai seorang wanita salihah. Kemudian lahir darinya juga putra-putri saleh dan salihah, sehingga membentuk satu keluarga yang saleh dan salihah. Sungguh ini adalah nikmat Allah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Dan ini adalah rahmat Allah yang paling besar untuk hambanya di dunia, ketika Allah jadikan keluarganya sebagai keluarga yang saleh dan salihah. Namun tentunya ikhwafillah barakallahu fikum, tidaklah begitu gampang untuk menciptakan sebuah keluarga yang saleh dan salihah, keluarga yang penuh dengan mawaddah warahmah, sakinah. Tentunya sebagaimana na'am al-jaza min jinsil amal, balasan Allah tergantung dari kita punya amal. Dan setiap balasan, semakin besar nilai balasan dari Allah, seiring dengan itu semakin berat amal yang mesti kita lakukan. Demikian pula kita dalam mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, menjadikan mereka saleh dan salihah, tentu menuntut upaya yang besar, perhatian yang besar, menuntut perjuangan yang besar, dan juga pengorbanan untuk tercapainya sebuah keluarga yang saleh dan salihah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah habarkan, kalau kita bisa mendidik diri dan keluarga kita menjadi saleh dan salihah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anak cucu kita juga beriman kepada Allah, sungguh Allah akan kumpulkan semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surah At-Tur ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang mereka beriman, lalu mereka diikuti oleh anak cucunya dengan iman pula. Artinya, ketika orang tua, ayah dan ibu mereka beriman, lalu anak cucunya juga mengikuti keimanan seperti ayah ibunya beriman, sungguh Allah katakan dalam firman-Nya ini, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, kami akan pertemukan dan sertakan mereka, anak cucu keturunan mereka, bersama orang tuanya ini dalam surga Allah. Dan kami tidak akan sia-siakan sedikit pun amal mereka. Masing-masing manusia itu tergadai dengan apa yang dilakukannya. Di mana mereka akan dikumpulkan oleh Allah. Allah sebutkan dalam suratul Ra'd, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Allah katakan mereka akan dimasukkan ke dalam surga Aden. Bersama mereka masuk ke dalam surga itu adalah bapak-bapak mereka,
dan moyang-moyang mereka. Juga bersama mereka masuk ke dalam surga istri-istri mereka. Dan anak cucu keturunan mereka. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Sungguh betapa bahagianya keluarga ini. Di dunia mereka mendapatkan naungan Allah. Dibimbing dengan petunjuknya, selamat dari kesesatan. Hidup dirahmati oleh Allah karena ketakwaannya. Di akhirat mereka pun kembali dikumpulkan dan disatukan Allah. Di tempat yang penuh dengan kenikmatan dalam surga Aden. Dan ketika mereka masuk ke dalam surga Allah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat Allah menyambut mereka. Di tiap-tiap pintu surga mereka mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atas kalian sebab kesabaran kalian. Lihatlah ikhwah fillah barakallahu fikum. Tentunya kesabaran kita di dalam mendidik diri dan keluarga ini dituntut besar dalam sabar ini. Sebab ikhwah barakallahu fikum, demikian besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat pula keberhasilan seorang ayah mendidik keluarganya, mendidik putra-putrinya, menjadikan mereka saleh dan salihah. Ini juga merupakan bekal yang akan terus memberikan manfaat baginya. Walaupun telah meninggalkan dunia. Walaupun dia telah meninggal dunia. Tapi terus kebaikan, kesolehan anak cucunya akan memberikan manfaat kepadanya. Sebagaimana sabda Nabiullah Muhammad SAW. Idza matal insan qata'a amaluh. Bila manusia meninggal dunia, putus amal-amalnya. Illa min salatin, kecuali 3 perkara yang kita semua sudah sering mendengar. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bahkan kata Rasulullah SAW, inna fil jannati rajulun, sesungguhnya di dalam surga ada seorang yang selalu, kata Allah Ta'ala Rasulullah SAW, yurfa'u darajatuhu, diangkat oleh Allah terus derajatnya. Sampai orang ini berkata, anna li hadha, ya Allah, kenapa aku bisa begini? Terus diangkat derajatnya oleh Allah di dalam surga. Allah katakan kepadanya, bistighfari waladakallak, ini semua karena permintaan ampun anak-anakmu untukmu. Lihatlah ikhwafina barakallahu fikum. Lihatlah wahai anak-anakku, para thalabatul ilm yang belajar menuntut ilmu. Perhatikan, kesolehan kita ini besar manfaatnya bagi orang tua kita. Kabarkan kepada mereka orang tua kalian yang di rumah-rumah, bahwa sabarlah wahai ayah bunda. Biar ananda belajar di ma'had tahfizul Quran semacam ini. Walaupun tidak bisa membantu pekerjaan ayah bunda di rumah. Namun subhanallah, doa yang mesti kalian harus terus panjatkan buat orang tuanya. Ini Allah akan sampaikan. Mengangkat derajat orang tua kalian. Sampaikan pada orang tua kalian kabar gembira ini. Dengan sebab ilmu ini insyaallah bisa mengangkat derajat ayah bunda. Sampaikan agar mereka semangat. Dan kabarkan bahwa apa yang mereka keluarkan dalam memberikan nafkah selama kita belajar, sungguh tidaklah sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kau infakkan di jalan Allah, pasti Allah akan memberinya ganti yang lebih baik. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Taib ighfila barakallahu fikum. Betapa bahagianya orang tua memiliki anak, putra-putri soleh dan solehah. Di dunia dia berbakti, orang tua meninggal dunia, dia selalu panjatkan doa dan permohonan ampunan. Di surga diangkat derajatnya karena doa anak-anaknya dan kesolehannya. Subhanallah, andaikan setiap manusia sadar dan tahu perkara ini,
Barangkali pondok tahfizul Quran semisal ini atau mahat-mahat pesantren yang semisal ini tidak cukup untuk menampung anak-anak muridnya. Tapi subhanallah ikhwah, benar-benar Allah akan menyaring dan memilih di antara hambanya untuk mendapatkan nikmat yang agung ini. Tidak semuanya. Kemudian ikhwah fillah barakallahu fikum, kembali kepada firman Allah tadi. Ternyata Allah memberikan tanggung jawab ini, pendidikan keluarga ini bukan mulai dari orang lain, tapi mesti dimulai dari pribadi, diri sendiri. Sebagaimana Allah katakan, "Qu anfusakum." Dan juga Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kalian semua adalah pemimpin. Kalian semua akan diminta tanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Seorang amir, penguasa, pemimpin yang tentu akan diminta tanggung jawab dari yang dipimpinnya. Demikian pula seorang suami atau seorang ayah, pemimpin secara umum dalam keluarganya, akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Bagaimana ia mendidiknya, bagaimana ia menafkahinya. Subhanallah. Demikian pula wal mar'atu ra'iyatun. Wanita juga seorang pemimpin ala baiti zawjiha, yang wanita lebih kecil sekupnya. Dia pemimpin di rumah suaminya, yang dia harus selalu menjaga kebersihannya, kerapihannya, merawatnya, dan apa yang mesti dikerjakan di rumah suaminya, tanggung jawabnya. Demikian mendidik anak-anaknya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Beliau menyatakan, kalian semua pemimpin. Kalian semua akan diminta tanggung jawab dari apa yang kalian pimpin. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Maka ikhwafillah barakallahu fikum, mulai kita melatih diri kita untuk memperbaiki akidah kita, memperbaiki akhlak kita, dan untuk memperbaiki amalan-amalan kita, yang tentunya dituntut kita untuk berilmu terlebih dahulu. Karenanya Al-Alama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau membagi tingkatan jihadun nafas, jihad pada diri sendiri, ini mencakup 4 tingkatannya, di mana ini wajib pada setiap mukmin untuk menjihadi dirinya. Adapun tingkatan yang pertama adalah menjihadi diri sendiri untuk bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu. Ya, yang dengan ilmu ini akan menghilangkan kebodohan-kebodohan pada dirinya. Dan sungguh ikhwafillah barakallahu fikum, kejahilan itu adalah penyakit. Kalau penyakit itu ada pada diri kita, tentunya kita akan berobat sampai penyakit itu hilang. Betul enggak? Kita akan mengobati penyakit itu sampai benar-benar penyakit itu hilang dari diri kita. Betul enggak? Begitu mestinya kita ini bodoh. Dan kebodohan ini penyakit. Kita ini dituntut oleh Allah sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah atau calon ayah. Dituntut untuk kita menghilangkan penyakit ini sampai tuntas. Maka belajar tak terbatas. Teruslah. Jangan merasa kami sudah tua, nggak usah belajar lagi. Keliru. Terus wajib kita untuk belajar tanpa batas. Ya, agar kita benar-benar mendapatkan ilmu. Apalagi kita semua akan diuji nanti dalam kubur. 3 perkara yang tak boleh seorang kecuali harus tahu tentang Robnya, agamanya, dan nabinya. Yang kedua, tingkatan kedua, jihadun nafas adalah bagaimana kita bisa setelah berilmu untuk yang kedua, yaitu mengamalkan ilmu. Naam, al-amal bi'ilmi. Ya, beramal dengan ilmunya.
Tidak sekedar kita mengetahui, tapi wajib kita mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah kita mengajarkannya. Inilah ikhwah barakallahu fikum tanggung jawab pada diri kita pribadi. Secara khusus, mulai dari diri kita. Belajar ilmu. Sampai kebodohan yang ada pada diri kita hilang. Kita nggak tahu bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Kita nggak tahu akidah yang benar, belajar akidah yang benar. Kita nggak tahu fikih. Belajar fikih terus sampai kita sedikit-sedikit tepis kebodohan kita. Karena kita punya tanggung jawab untuk bisa mendidik istri dan anak-anak kita agar mereka selamat dari api neraka. Nah, Allah perintahkan dalam ayat tadi, Qu anfusakum. Perintah untuk kita memelihara. Yang tentunya namanya memelihara ini dituntut adanya ilmu. Kalau sekedar menjaga, kamu jaga pondok ini ya. Asalkan dikunci pintu garasinya, digembok, nggak ada pencuri masuk, aman. Kenapa? Saya sudah sekedar jaga. Tapi kamu rawat ini pesantren, subhanallah, lebih berat tentunya. Ya, kamu jaga ini HP, sekambang, yang penting nggak dicuri orang. Tapi kamu rawat ini, tentunya kalau ada kerusakan harus diperbaiki. Begitu ikhwah. Kita merawat diri, merawat keluarga agar selamat dari api neraka harus kita kontrol terus. Diri kita jangan sampai ada kebodohan, ya, ada kemaksiatan, ada kekurangan. Begitupun keluarga kita jangan sampai. Ibarat bahtera itu, kita kontrol jangan sampai ada lubang yang bocor yang akan masuk air ke dalam bahtera itu sehingga menenggelamkan semuanya. Begitupun kita dalam merawat keluarga jangan sampai ada kebocoran-kebocoran. Akidah yang rusak masuk di keluarga kita dari pintu kebodohan ini. Syahwat juga masuk. Subhanallah, kemaksiatan dari pintu syahwat masuk. Sehingga menenggelamkan keluarga kita. Tutup. Maka ikhwah barakallahu fikum. Jihad di diri sendiri kita. Untuk berilmu. Amalkan ilmu. Kemudian kita ajarkan ilmu itu. Nah. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala. Siapa yang terkumpul pada diri seseorang itu. Ilmu. Amal. Dan ia bisa mengajarkan kepada yang lain, maka inilah yang dikatakan alimun rabbani, seorang pendidik yang sejati. Benar-benar pendidik. Dia berilmu, amalkan ilmunya, dan ia bisa mengajarkan kepada yang lain, dia menjadikan diri sebagai teladan bagi yang lain. Maka yang keempat ikhwah, jihadun nafas adalah kita as-sabru. Alal adzafi, kita bersabar padanya. Sabar kita dalam menuntut ilmu. Sabar dalam mengamalkan ilmu. Sabar di dalam kita, mengajarkan ilmu. Juga sabar kita di dalam menanggung resiko. Kenapa sih? Karena setiap orang yang mendakwahkan ilmu itu berisiko. Demikian pula seorang ayah, seorang suami, ketika ingin mendidik anak dan istrinya, bertanggung jawab tentunya. Ada risiko padanya. Ya kadang istri melawan, anak juga kadang melawan. Tapi kalau kita bersabar, insya Allah semua akan berakhir dengan kebaikan ikhwah. Belum lagi yang lainnya. Dari masyarakat yang ada sekitar kita ikhwah. Maka ikhwah barakallahu fikum. Seorang pendidik juga dituntut dia untuk memiliki karakter yang harus menjadi jiwanya atau sifatnya. Yang pertama dia adalah harus memiliki sifat alim. Memiliki ilmu tentunya. Yang kedua dia memiliki sifat hikmah. Ya, bijak. Di dalam dia belajar dan dia mengajar dan dalam mengamalkannya dia harus bijak. Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena seorang pendidik kalau tidak bijak, tidak tahu posisi atau tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam mendidik, ya, itu bisa akan merusak pendidikan itu. Makanya Rasulullah SAW dalam mendidik anak sudah memberikan contoh yang sangat bijak. Yaitu murru auladakum bis salat bis sab'in. Kalian perintah anakmu salat mulai umur 7 tahun. Belum ada perintah dikerasin. Tapi ketika umur 10 tahun ini anak, boleh untuk dikerasin. Kalau dia masih belum baik sholatnya.
Berarti ada tingkatannya. Kalau 7 tahun sudah dikerasin, bisa jadi tidak akan baik akibatnya. Maka perhatikan ini, ikhwah barakallahu fikum. Menunjukkan seorang pendidik harus cermat, hikmah, bijak. Dan juga seorang pendidik sebagai ayah atau suami harus memiliki sifat halim. Hilm. yakni lembut. Naam, ar-rifq. Harus punya kelembutan. Di samping punya kebijaksanaan yang bagus, punya kelembutan sifat dan sikap. Karena sungguh, kelembutan sikap ini dalam mendidik jauh lebih besar pengaruhnya, kebaikannya dibandingkan dengan sifat keras. Makanya Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam suratul Imran 159. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Karena rahmat dari Rabbmu wahai Nabi, engkau berlaku lemah lembut pada mereka. Andaikan saja engkau kasar, keras hati, ya, perangaimu kasar, tentu mereka lari dari sisimu. Lihat ikhwah. Jiwa seorang pendidik. Artinya seorang ayah juga dituntut dia karena sebagai pendidik harus juga menghiasi dirinya dengan sifat ini. Sifat yang lembut. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, Naam, la ya'ti rifqa fi syai'in lazana. Bahwa kelembutan ini tidaklah ada pada sesuatu, pasti akan membuat indah. Maka subhanallah, kalau seorang pendidik menghiasi dirinya dengan kelembutan sifatnya, wibawa sekali. Seperti kewibawaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sabar. Ini semua dituntut. Apalagi para suami yang tentunya menghadapi seorang istri atau wanita yang kecilnya bukan hasil didikannya, tapi didikan orang tuanya yang sudah terpengaruh dengan lingkungannya dan tabiatnya berkembang tumbuh dengan lingkungan yang subhanallah barangkali jauh dari nilai agama. Sehingga terkadang terjadilah kesalahpahaman. Maka untuk para pendidik, para ayah, para suami, ya, ketika mendapati kendala dalam pendidikan itu kadang istri, ya, menuntut kita untuk lebih bersabar lagi. Ingat hadis berikut ini. An Muawiyah, ya, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, La tu'dhi mar'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. La tu'dhini qatalakillah. Naam, fa inna ma huwa indaki dakhirun yusiku ayyufariquki ilaina. Beliau menyatakan, ya, tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia kecuali berkata istri-istrinya dari bidadari surga. Janganlah engkau menyakiti dia, wahai wanita. Celaka engkau. Sungguh dia di sisimu sebentar saja. Tidak lama lagi dia akan pergi tinggalkanmu dan kembali menjumpai kami. Lihat para suami. Penghibur untuk para suami dalam mendidik istri. Sungguh, ya, kesabaran yang seperti ini, ikhwah, Allah akan berikan balasan yang besar. Benar-benar janji Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami beri balasan orang-orang yang bersabar pahala tanpa batas. Luar biasa. Nah, yang berat di sini, ikhwah, adalah mendidik diri untuk bisa kita bersabar di dalam menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, apalagi bersabar mendidik istri dan anak-anak. Ini dituntut selama hayat di kandung badan, dituntut untuk bersabar. Jangan sampai kita bilang kepada istri kita, habis sudah kesabaranku, pulanglah engkau pada orang tuamu. Ini keliru. Lalu nasib anak-anaknya mau dikemanakan? Ini ikhwah barakallahu fikum. Kita lanjut yang keduanya. Setelah kita mulai dari diri kita sendiri dalam pendidikan keluarga, maka berikutnya adalah kewajiban kita mendidik istri kita.
Apalagi istri ini sebagai pendidik di rumah. Yang tentunya ikhwafillah barakallahu fikum. Dia adalah yang paling banyak memberikan pengaruh kepada anak-anak. Kalau suami inginkan keluarganya menjadi soleh dan solehah, mestinya dia di samping upaya untuk memberikan pendidikan yang baik kepada keluarganya, juga dia memberikan contoh teladan kebaikan bagi mereka, sekaligus iringilah dengan doa. Karena sungguh hanya Allah yang mampu memberikan segalanya. Kita hanya bisa upaya. Seperti yang dilakukan oleh para anbiya. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana upaya beliau. Dalam doa yang selalu beliau panjatkan. Kepada Allah. Untuk diri dan keluarganya. Subhanallah ikhwa barakallahu. Ini sebagai potret seorang ayah. Yang saleh. Yang bertakwa. Yang dari ketakwaan seorang ayah ini. Kemudian barokahnya kepada anak cucunya pun menjadi orang-orang yang takwa. Saleh, salihah. Subhanallah. Beliau berdoa di antaranya seperti yang kita sudah hafal dalam suratul Furqan itu. Ya. Ayat yang ke-74 insyaallah. Yaitu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa dipanjatkan oleh beliau. Memohon kepada Allah agar dijadikan istri dan anak keturunannya sebagai penyejuk matanya, penyenang hatinya, yang selalu membahagiakannya. Dan mohon kepada Allah agar dijadikan dirinya sebagai pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Berarti sebelum yang lain dirinya dijadikan orang yang bertakwa agar menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Seperti itu juga Rasulullah SAW dalam doa yang panjang. Beliau berdoa kepada Allah. Allahumma zayyina bizinatil iman. Waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Jadikan kami ini pembimbing yang selalu mendapatkan petunjuk. Subhanallah ikhwa barakallahu fikum. Kita mohon kepada Allah. Dalam membimbing diri keluarga kita. Agar tercapai apa yang Allah perintahkan dan Allah amanahkan kepada kita semua. Yaitu memelihara diri, keluarga dari siksa api neraka. Agar kita bisa mengantarkan bahtera rumah tangga kita ke dalam surga. Ini tanggung jawab besar. Ya. Upaya yang besar. Kemudian ya barakallahu fikum. Naam. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk para suami, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengingatkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum lelaki yakni para suami, para ayah, bapak itu adalah mereka penegak atas wanita. Ini para suami tentunya mereka adalah penegak bagi kaum wanita yang akan membimbingnya, akan meluruskannya, akan mendidiknya, melindunginya. Ini tanggung jawab seorang suami. Ya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena karunia yang telah Allah anugerahkan pada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Allah telah memberikan kelebihan pada suami atas wanita. Allah berikan kelebihan pada seorang suami, kekuatan, akal, agama yang tidak ada pada wanita. Sehingga mereka dibebani oleh Allah tanggung jawab mendidik. Wa bima anfaqu, dan juga karena suami yang berkewajiban memberi nafkah min amwalihim, dari hartanya. Kemudian Allah memuji fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Wanita yang salihat, yang taat, yang selalu memelihara diri ketika suami tidak ada. Sebagaimana Allah telah memeliharanya. Ikhwafillah barakallahu fikum. Allah mengingatkan kepada para suami dalam mendidik istri ini adalah merupakan perintah dari Allah, berarti ini merupakan ibadah. Karena ibadah, maka ingat, harus selalu
kita ikhlas dalam melakukannya. Ya. Kalau ternyata istri kita atau anak kita kok susah diajar, coba koreksi pada diri kita. Di sisi mana ada celah yang menyebabkan mereka susah mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat dari kita? Apakah dari sisi kurang ikhlasnya kita? Atau yang kedua, dari sisi kurang halalnya harta yang kita berikan? Coba koreksi. Ya. Terus, tawakalnya kita kepada Allah dalam memohon bantuan kepada Allah. Coba kita koreksi selalu, ikhwah. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, di sisi lain juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam pendidikan ini, ya, dibutuhkan figur. Sehingga suami ini harus memberikan teladan yang paling baik dalam sisi akhlak. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ikhwafillah barakallahu fikum, dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan yang terbaik di antara kalian itu adalah siapa di antara kalian yang paling baik kepada istrinya. Lihat ikhwafillah barakallahu fikum. Juga Allah sebutkan dalam firman-Nya di ayat yang lain surat An-Nisa, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Kalian pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fi khairan katsira. Maka jika kau dapati pada istrimu sesuatu yang kau tidak suka, ya sabarlah. Bisa jadi engkau membenci sesuatu yang ada padanya, tapi Allah jadikan pada istrimu kebaikan yang sangat banyak. Mungkin kau ada kurang suka dengan kecantikannya karena kurang sempurna, tapi darinya keluar anak-anakmu yang soleh dan solehah. Mana lebih besar? Ingat ya ikhwah, daripada kita dapatkan yang cantik jelita, tapi anak-anaknya nggak bisa dididiknya. Ya hati-hati. Maka perhatikan ya ikhwah barakallahu fikum. Kesolehan seorang wanita ini yang utama, karena ini akan menjadi pendidik bagi putra-putri kita. Akan menjadikan tentramnya keluarga kita. Lihat Allah katakan dalam Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ini sudah jelas kalau rumah tangga akan menjadi tentram ketika dua-duanya ini kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya fillah barakallahu fikum. Sudah isa Ustaz. Nah, jadi kami sampaikan sedikit ringkas mengenai pendidikan ini, ikhwah barakallahu fikum. Ada tanggung jawab kita dalam mengamalkan firman Allah tadi. Berarti ini ibadah, ikhlaskan selalu dalam kita mendidik. Yang kedua, kita juga mohonlah kepada Allah. Ya, mohonlah kepada Allah agar apa yang kita keluarkan dan upayakan dalam mendidik diri, keluarga, yakni istri dan anak-anak kita, agar semua itu mendatangkan pahala. Agar semua itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwafillah barakallahu fikum, harta yang kita keluarkan untuk keperluan anak-anak kita belajar, ini termasuk bagian daripada jariyah. Dan ingat, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa 1 dinar yang kita infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kita infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang kita keluarkan untuk pendidikan atau untuk menafkahi istri dan anak-anak kita, yang paling besar pahalanya yang kita gunakan untuk mereka, keluarga kita, ini istri dan anak-anak kita, dalam mendidik. Maka ikhwah barakallahu fikum, dalam firman Allah tadi telah kita sampaikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin, dalam surat Saba 39. Allah mengatakan, dan apapun yang kau infakkan dari sesuatu, ya, maka Allah akan menggantikannya. Dan Dia Allah yang maha baik dalam memberi rizki, atau sebaik-baik pemberi rizki.
Juga Rasulullah SAW meriwayatkan dalam hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, anfik unfik alaik. Engkau berikan nafkah, Allah akan memberimu nafkah. Dan subhanallah ikhwah fillah barakallahu fikum. Ya, dalam perkara ini seorang suami demi suksesnya pendidikan keluarga jangan bakhil memberikan kepada istri buku-buku yang bermanfaat, ya, kaset-kaset atau rekaman-rekaman yang bermanfaat yang isinya adalah kajian-kajian ilmiah mengenai akidah, mengenai fikih ibadah dan berbagai macam bentuk muamalah, terutama akhlakul karimah. Supaya apa? Supaya dia istri itu punya sumber untuk mendidik anak dan terus dinasihati dengan ini. Ya, tapi terkadang masih banyak di antara kita ikhwah ahlus sunnah untuk beli majalah saja 1 bulan nggak bisa. Artinya tidak setiap bulan dia langganan. Padahal ini butuh dia untuk tambahan bacaan bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Majalah ini adalah simple. Isinya banyak kandungannya, cakupan berbagai masalah. Penting sekali kita miliki sebenarnya. Tapi kadang suami nggak mampu memberikan kepada istrinya. Tapi herannya sisi lain, kalau beli nasi padang dia bisa. Ya, beli majalah nggak bisa. Sebulan sekali aja. Hari-hari beli nasi padang bisa. Coba kalau seperti ini istri mesti harus sadar. Ini kebutuhanmu. Kebutuhan istri. Bilang kepada suaminya, istirahat 1 hari jangan beli nasi padang. Beli majalah dulu. Entah itu syariah atau majalah. Ya, Qudwah atau majalah. Yang manfaat lainnya. Ya, Qonita atau semisalnya. Atau buku apa yang bermanfaat ikhwah. Terus jangan kita bakhil. Demikian pula istri, jangan cuma senang kalau diberi makan secara zahir saja. Tapi ilmu jarang dikasih, kok malah senang begitu. Ya, ini hati-hati ikhwah. Padahal kita punya tanggung jawab apa? Membawa bahtera rumah tangga kita selamat dari neraka dan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kan sudah masuk Isa ikhwah. InsyaAllah sampai di sini nasihat kami. Dan terakhir kami bacakan apa yang disampaikan Rasulullah SAW untuk para suami ingat. Yaitu wasiat beliau ketika haji wada. Untuk apa? Ya, beliau menyebutkan dalam hadis. Ya, dalam hajatul wada. Ketika beliau menaikkan haji wada. An Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu. Annahu sami'an Nabi SAW yaqul. Bahwa Nabi SAW. Ya, dari Amr Ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi SAW ketika haji wada, beliau berkhutbah. Ba'da an hamidallah ta'ala wa asna alaih wa dzakra wa wa'adha, setelah beliau memuji Allah, menyanjung Allah, memberikan nasihat yang panjang lebar kepada kaum muslimin, summa qala, kemudian beliau bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira, ketahui para mukminin, muslimin, ya, para suami, kalian wasiatlah yang baik kepada istri-istri kalian. Fa innama hunna awanun indakum, karena istri itu sifatnya seperti tawanan pada sisimu. Kalau tawanan itu kan kita ambil dari musuh yang kita tundukkan, kemudian kita ambil dia menjadi tawanan. Nah, ini istri kita, anaknya, mertua, kita ambil, lalu kita masukkan di rumah kita tawan. Sehingga ingat, dia wanita seperti itu kurang lebihnya beliau gambarkan. Laisa tamlikuna minhunna syai'a ghaira dzalik illa ayatina bi fahisyatin. Dia tak ada kuasa, ya. Dan engkau tidak boleh semena-mena untuk memperlakukan dia kecuali kalau dia melakukan tindakan yang keji dengan nyata. Maka kalau sampai tadi seperti itu, beliau ingatkan, fa in fa'alna fahjuruhun. Engkau boleh memboikotnya fil madaji, di tempat tidur. Fadribuhunna darban ghair mubarrih. Kalau dengan diboikot, nasihat sudah berlalu, tidak mempan, boikot, tidak mempan, bolehlah engkau itu memukulnya, namun ingat, pukulan yang tidak menjadikan cedera. Fa in ata'nakum, jika dengan nasihat cukup, sudah jangan dilanjut dengan cerai. Jika dengan diboikot cukup, jangan lanjut engkau cari jalan untuk cerai. Kalau itu nggak cukup, dipukul. Sudah cukup sampai dipukul, selesai. Jangan dilanjutkan dengan perceraian. Ingat ikhwah. Ya, karena kita inginkan keutuhan rumah tangga ini jauh lebih baik. Insya Allah kalau kita mampu mendidik daripada perceraian itu sendiri. Maka beliau katakan, jika sampai dia taat kepada kalian, fala tabghuna alaihinna sabila, jangan kau cari jalan untuk mencarikannya.
Ala inna lakum ala nisaikum haqqo. Ketahuilah sungguh kalian atas istri kalian punya hak. Wal nisaikum alaikum haqqo. Begitupun istri kalian atas kalian punya hak. Fa'aqukum alaihinna alla yu'atti'na furushakum min man takrahuna. Ala wa haqquhunna alaikum an tuksinu ilaihinna fi kiswatihinna wa tu'amihinna. Beliau mengatakan ketahuilah hak istri kalian atas kalian. Atau hak kalian atas istri kalian. Jangan sampai seorang istri memasukkan orang yang kau benci ke dalam ranjangnya. Atau masukkan orang yang tidak kau sukai ke dalam rumahmu. Sebaliknya hak istri atas kalian. Kewajiban suami hendaknya kau memberikan pakaian kepada mereka. Ya, yang wajar, yang baik. Begitupun kau berikan makanan pada mereka yang baik-baik. Ikhwafillah barakallahu fikum. Ini sudah sering kita ingatkan dan asal tidak kita bahas di sini. InsyaAllah kami cukupkan di sini, ikhwah. Ini sekedar mengingatkan tanggung jawab kita. Bahwa suami ini punya amanah. Bertanggung jawab di hadapan Allah. Untuk membawa keluarganya. Bisa selamat dari api neraka. Dan bisa sampai ke dalam surga Allah Ta'ala. Semoga Allah membimbing kita dan memudahkan kita dengan petunjuknya. Untuk kita bisa menjadikan diri kita istiqamah, demikian pula keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada khilaf dan kekurangannya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.